Untuk mensiasati kita harus nanam, Pak. Nanam. Nah, setelah katanya seperti kemarin kan cuacanya kemarau panjang. Nah, iya. itu kita nggak boleh ambil madu. Oh gitu. Itu nyiasati karena kalau kita ambil paling seandainya satu setup itu ada 6 sisir ya itu ya. Nanti kita cuma ambil 2. Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, jumpa lagi kita dengan Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis DKPP Klaten. Pada pagi hari ini kita berkunjung ke kebun di lereng Gunung Merapi. Di sini di tengah-tengah kebun kopi. Tapi yang kita kulik hari ini bukan budidaya kopinya. Jadi di sini ada yang istimewa di lereng Gunung Merapi, yaitu ternak lebah madu. Bersama kita tamu Pojok Simanis hari ini adalah peternak salah satu peternak lebah madu di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Kemalang. Monggo dengan Bapak sinten caket kenalan di. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nyono, asli saya dari Ndeles, lereng Merapi. Saya punya budidaya ternak lebah, tapi lebahnya lebah sirana, Pak. Oh, iya. Karena untuk dari kelompok kami itu ada sekitar 15 orang. Nah, untuk yang namanya lebah sirana itu tidak bisa untuk berpindah-pindah, itu harus menetap, Pak. Jadi yang dibudidayakan ini lebah sirana. Ya. Lebah sirana itu mungkin ada beberapa Sobat Tani mungkin nggak tahu lebah sirana itu lebah nopo. Kalau lebah sirana itu ada dari lereng Merapi. Kita pulang dari lereng Merapi, terus kita bawa pulang, kita budidaya di rumah. Kalau setelah umur 3 sampai 6 bulan baru kita panen madunya, ya, Pak. Lebah kelanceng ya? Bukan. Kalau kelanceng itu beda lagi. Beda lagi kalau kelanceng. Oh, berarti ini asal lebahnya itu dari Merapi liar Ya, itu ya? Merapi liar, terus ya. diambil, Ya. dibawa ke desa sini, terus dikembangkan di ya, sini. Dikembangkan. Nanti untuk pemisahan juga untuk karena kan setiap 4 bulan sekali kan ada telur jadi anak-anak akan berkembang, dia akan berpindah lagi. Nah, setelah perpindahan itu nanti kita buatkan stup, Pak. Nah, ini menarik sekali. Jadi ini mengambil dari alam liar, terus dibudidayakan, dikembangkan Ya. di desa Ndeles ini. Ya. Sudah berapa lama Pak Nyono ini berbudidaya lebah sirana ini? Saya sudah sekitar ya tahun 2017, Pak. 2017. Ya. Sebelumnya dulu belum ada budidaya sini. Ada cuma 1-2 orang. Itu Iya. mapanya di rumah atau di almari. Oh, Di gitu. almari itu dulunya ya cuman iseng-iseng, Pak. Nggih. Iseng-iseng saya cuma coba-coba kok ternyata madu ini kok rasanya enak, terkualitasnya baik kan itu. Terus saya bolang juga berkelompok bersama teman-teman mencari ke rumah dan ada yang jual di almari, kita beli, bahkan kita bolang. Setelah itu nanti kita kembangkan sampai ya hari ini kita bisa untuk berkembang untuk namanya lebah itu. Sudah mempunyai 15 anggota kelompok. Berarti ini dalam bentuk kelompok-kelompok peternak gitu. Ya. Itu masing-masing anggota itu kira-kira berapa stup sekarang? Kurang lebihnya 100, Pak. 100 stup ya. Itu dalam satu wilayah. Iya, satu desa itu. Nah, ini ada beberapa produk. Sini ada madu lanceng sama madu lebah. Iya. Nah, ini juga produksi sini semua ya. Iya. Terus untuk mensiasati, jadi ini perolehan dari nektar itu Ya. nektar apa saja yang di sini? Oh, untuk nektarnya di sini macam-macam, Pak. Pertama ada kaliandra. Untuk kaliandra itu yang dioptimalkan karena bunga kaliandra kan umurnya lebih panjang dibanding dengan bunga kopi. Kalau bunga kopi kan paling 1 minggu sudah gugur. Setelah itu nanti ada bunga aplokat,
bunga mindi, ada bunga yang lain karena multiflora semua Pak di sini. Jadi ini banyak bunga ya, Iya. multiflora ya. Iya. Terus biasanya itu kan pada musim-musim tertentu, musim kemarau itu kan tidak ada sumber nektarnya. Itu cara mensiasati bagaimana, Pak? Untuk mensiasati kita harus nanam Pak. Nanam. Ya, setelah katanya seperti kemarin kan cuacanya kemarau panjang. Nah, iya. itu kita nggak boleh ambil madu. Oh gitu. Itu nyiasati karena kalau kita ambil paling seandainya satu setup itu ada 6 sisir ya itu ya. Nanti kita cuma ambil 2. Yang 4 itu cadangan musim kemarau buat dia untuk cari makannya itu. Jadi mensiasati itu ya. Ya, setelah hujan seperti bulan Januari ini hujan terus bunga banyak, Januari Februari nanti panen diambil lagi semua. Kadang nanti kalau 9 diambil 8 atau 6 langsung dipanen itu Pak. Ada istilahnya angon lebah itu sini nggak ada ya? Malahan Pak, kalau di angon malah nanti kabur semua. Gitu. Karena itu harus kalau lebah sirana itu menetap. Nggak pernah disiasati pakai apa itu gula atau Enggak. itu nggak ada. Kalau dipakai gula itu Iya. nanti lebahnya kabur. Karena apa? Karena itu bukan alami. Untuk dikasih Ada gula bahan-bahan kimianya gitu ya. Ya, terus lebah itu kan yang namanya lebah kan sensitif banget. Iya. Nanti dia baunya itu kurang bagus, kurang enak, bukan bunga buah bunga kalau tempat sila seperti bunga kaliandra. Lah bunga kaliandra itu ada nektarnya dia ambil itu. Nanti kalau ada yang semacam gula itu dia ambil, tapi nanti suatu saat nanti jangka 6 bulan pasti kabur semua. Karena apa? Karena rasa madunya beda. Rasa madu dari Nektar bunga sama dengan gula itu tadi, sudah ya. beda. Ya. Jadi untuk mensiasati ketika kemarau panjang hanya tidak mengambil madunya gitu. Ya. Nah, sekarang biasanya itu kalau ngambil madu atau panen madu itu berapa bulan sekali? Atau mungkin ada hari-hari tertentu? Ya, kita ambilnya setiap Pak, setiap satu koloni itu kita lihat kondisinya. Kondisinya itu lebah madunya banyak, Iya. kita ambil semua. Kalau enggak ya paling kita ambil separuh. Selama 1 tahun kita cuma panen 2 atau 3 kali. Karena kalau mensiasati jangka panjang kemarau, taruhlah 6 bulan, ya 6 bulan kita puasa nggak ambil. Oh, gitu. Kalau kita ambil nanti dia kan ya kasihan nggak bisa cari makan. Kita diamkan, nanti setelah itu kan ada hujan, terus bunga kita ambil madunya. Kalau sudah hujan terus bunga banyak, itu cepat. Taruhlah 2 bulan, 3 bulan sudah panen. Berarti ada nggak keunggulan madu di Merapi ini dengan di daerah lain? Kalau saya untuk penjualan keunggulan yang distributor pembeli-pembeli itu ya penikmat, itu keunggulannya katanya bagus karena untuk buat stamina dan untuk anak-anak yang batuk atau itu bisa minum madu kelanceng bisa. Berarti ini lebih nektarnya yang lebih alami ya, Iya. karena banyak bunga nektarnya itu. Iya. Terus dari 15 anggota kelompok ini, Iya. ini penjualannya satu wadah atau mereka bisa menjual sendiri-sendiri? Ya saya sarankan kalau bisa jual sendiri-sendiri, kalau Jual nggak sendiri. bisa nanti saya yang mengepul Pak. Nanti saya pengepul, nanti saya jual ke distributor yang membutuhkan. Misalnya seperti pelanggan atau apa itu. Ada pelanggan tetap? Ada gitu ya? pelanggan tetap. Berapa hasil totalnya mungkin produksi setiap tahunnya itu? Kalau sekali taruhlah setiap 1 tahun ya satu setup itu kan minim bisa 1 sampai 2 liter. Satu setup ya? Ya. Setiap anggota kira-kira menghasilkan berapa liter? Setiap anggota itu kan ada yang punya 5 kotak, Iya. ada 10 kotak, ada yang 15. Nanti sistemnya kita bagi hasil Pak. Bukan untuk kita jual dapat uang toh, enggak. Itu nanti seandainya saya punya 5 botol taruhlah 5 botol, Iya. nanti yang 1 botol buat kas. Oh gitu. Karena apa? Karena ada yang mensiasati yang punya lebah cuma 5 setup tadi, yang nutupi nanti yang 15 kan bisa menutupi teman-teman yang belum taruhlah hasilnya madu belum ada, belum banyak itu loh Pak. Di hadapan kita ini ada produk-produk dari
kelompok lebah. Iya. Apa namanya kelompok Lebah madu Merapi. Lebah madu Merapi. Di sini ada lebah dan kelanceng. Ini tolo ya. Iya, ini tolo, Pak. Nah, yang dijual dari kelompok sini berupa 3 produk ini ya. Iya. Yang propolis enggak ada ya? Enggak ada. Kenapa, Pak? Karena untuk propolis Biasanya itu kan lebih mahal. ya lebih mahal, tapi untuk pengambilannya itu agak sulit, Pak. Belum bisa untuk cara pengambilan. Karena kan seperti tolo ini kan ada propolisnya di dalam. Nah, kita ambilnya itu agak sulit ini, Pak. Jadi ini tolo ya. Iya. Ini kalau lebah kelanceng ini dengan lebah ini perbedaannya apa ini, Pak? Kalau kelanceng itu Rasanya mungkin ya. kalau ini agak asam, Pak. Kalau Agak yang asam, kelanceng ya agak asam. Manisnya ya juga manis tapi kurang. Ya. Jadi Kalau ini manis tapi nanti bisa dirasakan, Pak. siap, nanti yang kita ini ya. bisa merasakan, Nanti teman-teman mencicip, bisa merasakan icip-icip. perbedaan lebah, madu dari lebah dan madu dari kelanceng. Ya. Untuk produksi kelanceng di sini juga banyak ya, Pak? Untuk kelompok kami punya sekitar 3.200 koloni. Stup ya. Ya. 3.000. Tapi untuk kelanceng ya, untuk lebah cuma sekitar ini lebih asam ya, Ya. lebih asam, lebih hitam sini. Itu kalau panennya berapa? Kalau kelanceng itu kan beda dengan lebah ini kan? Iya, kalau kelanceng panennya itu 2 bulan bisa, tergantung kita ambil. Karena apa? Kalau kelanceng kan ambil terbangnya tidak terlalu jauh. Iya. Karena ini ada seperti tanaman, cepat ambilnya dia itu, Pak. Jadi di sekitar kita ini banyak, memang kita melihat banyak setup-setup kelanceng dan lebah. Jadi di sini sumber nektar dari lebah sendiri sangat melimpah. Ini merupakan berkah tersendiri bagi petani peternak lebah di lereng Merapi. Kembali lagi, Pak, ini yang sudah dipasarkan kemana saja ini, Pak? Untuk pemasaran sudah sampai Jepang sudah, tapi Sudah cuma Jepang, ya? belum mumpuni karena produknya kurang gitu, Pak, ya. Jadi permintaan sana tuh lebih banyak, Iya, tapi barangnya kurang. kurang Iya. gitu. Tapi yang paling banyak kita jualnya dari Solo, terus Klaten, Jogja, sama Borobudur. Untuk kedepannya, apakah nanti bisa dikembangkan lagi untuk ternak lebah mungkin, atau mungkin lancengnya gitu? Ya, karena untuk di sini kan wilayah para petani kan peternak kan punya lahan sendiri-sendiri. Kan lahannya agak panjang sampai lereng Merapi, Pak. Itu ya kedepannya tapi ingin untuk dari pikiran ingin untuk berkembang, Pak. Ini berkembang, ingin taruhlah 1 orang itu punya taruhlah ya enggak usah banyak-banyak 25 koloni itu ingin seperti itu, Pak. Tapi kan yang kita kan harus pelan-pelan, Pak, enggak sekaligus kita untuk apa ya, budidaya kan. Kalau yang namanya lebah hacirannya kan agak sulit untuk beli ya, kita harus memisah dan memisah dan menunggu gitu, kesabaran. Kalau dibandingkan antara beternak lebah madu dengan kelanceng ini, kira-kira lebih menguntungkan mana? Kalau dua-duanya, Pak. Dua-duanya menguntungkan. Ini pasti harganya lebih berbeda kan, Pak? Ya, yang mahal kelancengnya, Pak. Ya. Ya. Jadi kalau kelanceng ini karena mengambilnya lebih lama ya. Kelanceng itu enggak 2 bulan panen. Sama, karena ya tergantung kita pengambilan untuk kelanceng. Karena kan kelanceng kan 1 setup itu kan kecil, paling 1 setup itu cuma 3 sendok 2 sendok itu. Nanti kita kumpulkan jadikan 1 gitu, Pak. Gini, Pak, untuk yang terakhir, apakah dari kelompok ternak ini bisa untuk kunjungan, untuk belajar cara berternak lebah yang baik itu bagaimana? Bisa? Oh iya, bisa. Tapi kita untuk belajar, untuk pemisahan atau itu nanti ingin belajar panen madunya tadi seperti tolo ini. Kalau tolo ini kita panennya habis maghrib, Pak. Berarti teman-teman yang mau edukasi ke sini itu ya sampai di sini harus jam 3. Jadi ngepasi pas iya, pas mau panen gitu ya. Panennya kan agak malam. Kalau siang-siang begini nggak berani karena dia kan ibaratnya terlalu galak gitu. Adakah kerjasama mungkin dengan lembaga, instansi lain, instansi dalam budidaya lebah madu ini? Untuk instansi belum. Jadi ini berdiri sendiri gitu. Yeah. Jadi sobat tani,
bagi pendengar atau yang melihat podcast ini, kalau nanti pengen belajar budidaya lebah, madu maupun kelanceng, nanti bisa berkunjung ke Deles, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, menemui Pak Nyono. Nanti welcome. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan kapan jam-jamnya untuk belajar. Nah, untuk terakhir Mas, untuk memberi semangat pada pekerja atau anggota yang lain yang pengen beternak atau mungkin yang sudah beternak supaya lebih maju, monggo silakan. Ya, untuk teman-teman yang belum yang belum tahu tentang lebah kok pingin untuk ternak, itu ya kita harus belajar Pak, bersama-sama. Sama juga saya ya masih kurang, tapi untuk kita belajar boleh monggo ke tempat kami bersama teman-teman kami dari kelompok kami juga menansiati untuk supaya penghasilan madu itu bukan dari kelompok kami 15 orang itu bukan, tapi biar nanti ada teman dari tetangga-tetangga yang ingin untuk supaya dapat penghasilan sampingan, yaitu tadi pakai nanam madu lebah atau kelanceng gitu. Jadi untuk peternak madu jangan patah semangat. Ya. Nanti kita bisa belajar di tempatnya Mas Nyono, belajar bareng bagaimana meningkatkan produksi lebah, bagaimana menghasilkan lebah yang berkualitas, yang lebih bagus, yang lebih banyak. Itu nanti bisa belajar bareng-bareng dengan Mas Nyono gitu. Demikian ngobrol-ngobrol singkat kita dengan petani peternak lebah madu di lereng Gunung Merapi. Ojo si manis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan petani sejahtera.